Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam semua warahmatullahi ya. wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini saya bisa menyampaikan sesuatu yang bermanfaat ya. Sebagaimana yang sebetulnya materi yang akan saya bawakan kali ini adalah tentang subconscious mind atau pikiran bawah sadar. Kemudian di situ nanti saya juga tambahkan beberapa teknik-teknik di NLP beberapa. Kemudian nanti juga saya sampaikan tentang meta program semacam itu ya. Baik, saya langsung untuk materi tentang subconscious mind atau bawah sadar ini sebagai satu wawasan kita konsep di NLP-nya ya. Oke. Ya, terlihat ya materinya ya. Oke ya, ini kursus online NLP Practitioner tentang pikiran bawah sadar ya. Sebetulnya ini materi yang saya sampaikan ini pertemuan yang keempat ya. Keempat dari satu series untuk NLP Practitioner. Ya, kita coba mengenali pikiran bawah sadar ataupun nanti sebetulnya sebelum ini ada pikiran sadar ya. Pikiran bawah sadar atau subconscious mind ya. Ini saya coba kasih gambaran ureanya, terus nanti saya bisa sampaikan penjelasan lebih lanjut ya. Oke, di sini ya sebelum saya sampaikan materi lanjutannya, kita akan coba pahami pikiran bawah sadar atau disebut juga subconscious mind ya. Dengan memahami teori tentang pikiran dan cara kerjanya akan memudahkan kita semua untuk mengenali dan mempraktekkan teknik-teknik di dalam NLP ya. Nah, ini di samping saya belajar dari beberapa guru, ini kemudian urean ini saya ambilkan dari hipnoterapinya The Art of Subconscious Mind ya, Subconscious Restructuring dari Pak Adi W. Gunawan. Ini. Jadi kita itu mempunyai dua macam pikiran, yaitu pikiran sadar atau conscious mind dan pikiran bawah sadar atau subconscious mind. Nah, kemudian peran dan pengaruh pikiran sadar terhadap diri kita adalah sebesar 12%. Sedangkan pikiran bawah sadar mencapai 88%. Pikiran sadar dan bawah sadar sebenarnya saling mempengaruhi dan bekerja dengan kecepatan yang sangat tinggi ya. Ini maknanya apa? Bahwa segala sesuatu yang kita pikirkan secara sadar itu pengaruhnya hanya 12%. Kemudian yang sudah masuk ke dalam bawah sadar kita itu 88%. Nah, pikiran bawah sadar seperti apa? Nanti akan saya coba sampaikan lebih lanjut. Tapi bahwa salah satu contoh pikiran bawah sadar kalau itu satu program yang sudah masuk ke dalam bawah sadar kita. Seperti misalnya ya, kita misalnya bicara tentang bisnis ya. Kalau di pikiran sadar kita ingin bisnis. Kemudian di pikiran bawah sadar kita, wah saya tidak mungkin bisa berhasil dalam bisnis. Nah, kalau itu yang masuk adalah program saya tidak akan berhasil dalam bisnis, maka yang terjadi apa? Itu yang akan terjadi gitu. Tapi kalau kita bisa program kembali tentang pikiran bawah sadar ini, maka itu yang kita ubah, bahwa saya mampu menjalankan satu bisnis tertentu dan saya akan sukses. Kalau itu diulang terus masuk ke dalam program bawah sadar, maka itu yang akan terjadi. Nah, ini sebagai satu gambaran semacam itu. Kalau kita hanya pikirkan dalam pikiran sadar kita, wah saya pengen bisnis, saya pengen jadi, kalau kaitkan dengan trainer misalnya, saya akan jadi trainer, kemudian saya bisa belajar jadi trainer, itu di pikiran sadar. Tapi di pikiran bawah sadarnya seperti apa?
wah kayaknya saya nggak bisa bicara, saya mesti gagal nih. Ya akhirnya kita gagal. Ini yang pikiran bawah sadar ini yang harus dirubah programnya. Nah nanti ada satu teknik bagaimana kita memprogram kembali bawah sadar kita semacam itu ya. Nah ini sebagai satu gambaran tentang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ya. Oke ini sebentar. Ya. Di sini bahwa ada dua pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Nah, fungsi dari pikiran sadar dan apa fungsi dari pikiran bawah sadar ya? Pikiran sadar kita atau juga disebut otak sadar kita itu ini kalau kita bicara tentang human model of the world. Jadi informasi-informasi yang ada di luar di lingkungan kita masuk melalui mata kita ya, visual kita, masuk melalui telinga kita, auditori ya, kemudian masuk melalui apa kinestetis, rasa kita. Itu nantinya akan masuk dan kemudian diidentifikasi ya. Pikiran informasi-informasi itu seperti apa. Nah, setelah dilakukan identifikasi, maka dia akan dibandingkan dengan informasi-informasi yang sudah lebih dahulu masuk dan termemori ya, ada di gudang memori otak bawah sadar kita. Dibanding-bandingkan, kemudian dilakukan analisa, kemudian akhirnya diputuskan apakah informasi-informasi baru ini layak untuk saya simpan di dalam bawah sadar kita. Tapi prosesnya demikian cepatnya sehingga langsung set ada keputusan gitu ya. Tapi melalui prosesnya mengidentifikasi dulu, membandingkan dulu, menganalisis dulu, baru kemudian memutuskan. Ini fungsi dari pikiran sadar. Kemudian lanjutannya adalah kalau ada keputusan itu akan masuk melalui filter lagi ya. Nah, ketika nanti bisa masuk itu di dalam bawah sadar, manakala kita sesuaikan dengan fungsi-fungsi pikiran bawah sadar atau subconscious mind, yaitu apa? Kebiasaan-kebiasaan. Sesuatu yang kita latih terus-menerus ya menjadi satu kebiasaan, maka itu akan terprogram dalam bawah sadar kita. Contohnya misalnya ya kita kaitkan dengan sebagai seorang trainer ya. Kalau kita punya kesempatan untuk bicara di hadapan apapun ya audiens, itu kita latih terus-menerus. Berulang kali sampai akhirnya menjadi satu kebiasaan di dalam pikiran bawah sadar kita untuk menjalankan satu teknik-teknik tertentu sehingga akhirnya apa yang kemampuan public speaking kita akan bisa masuk menjadi programnya. Oke, sebentar kayaknya ada tamu sebentar aja. Oke ya, maaf saya lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah emosi. Emosi ini gini, ketika kita menjalankan satu kegiatan-kegiatan tertentu, kemudian informasi-informasi itu masuk menjadi emosional dalam diri kita, maka emosi suatu informasi yang kita lanjutkan dengan satu emosi akan menjadi program dalam bawah sadar. Misalnya suatu kejadian, entah itu emosi tidak positif ya atau emosi positifnya. Ketika emosi tidak positif atau saya bahasakan negatif gitu ya atau tidak positif, itu masuk kemudian kita rasakan kejadiannya, misalnya kita dihinakan, kita dikecewakan seseorang sampai masuk ke dalam emosional kita, akhirnya apa yang terjadi? Kejadian semacam itu akan langsung masuk menjadi program bawah sadar kita. Kalau kita tidak melakukan satu hal yang akhirnya membuat kita memilih apa yang patut kita masukkan dalam pikiran bawah sadar kita.
Kemudian bahwa satu kejadian-kejadian atau program, informasi-informasi, kalau itu sudah masuk ke dalam bawah sadar, itu akan menjadi memori jangka panjang, ya. Nah, makanya bagaimana kita memasukkan informasi-informasi jangka panjang itu adalah informasi-informasi yang positif, yang kita konstruktif, ya, yang kemudian memberdayakan kita. Ini memori jangka panjang sehingga memberikan manfaat pada diri kita. Kemudian juga kepribadian. Kepribadian itu sifat-sifat karakter-karakter tertentu yang kemudian karena tadi kebiasaan berulang kali, kemudian ada emosinya masuk ke dalam bawah sadar menjadi pribadi kita. Kepribadian itu bisa karakter, ya, kita jengkel, sakit hati, kemudian sebaliknya kita bahagia, senang sekali, enjoy. Nah, ini kemudian juga membentuk kepribadian kita menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang semangat, orang-orang yang punya komitmen, orang-orang yang mau terus belajar dan sebagainya. Itu kepribadian yang juga kita bangun secara positif. Kalau ada kepribadian yang negatif, kita marah, kita gampang sedih, kita baper semacam itu, ini juga kepribadian sama-sama masuk ke dalam bawah sadar, maka itu bagaimana nantinya kita hilangkan. Kemudian intuisi, kemampuan kita merasakan sesuatu, kondisi-kondisi tertentu, maka kita bisa istilahnya menangkap satu kejadian-kejadian tertentu, kemudian masuk ke dalam diri kita bahwa oh ini saya bisa lakukan, oh ini ketika bisnis ini saya jalankan saya pasti berhasil. Oh kalau sudah ada keterlatihan sehingga intuisi kita pun bisa menjadi satu pertimbangan semacam itu. Berikutnya bawah sadar adalah kreativitas kita. Nah, kita di pemahaman tentang visual auditory kinestetis bahwa kemampuan kita itu adalah potensi yang Allah berikan pada diri kita. Maka kita punya kreativitas yang luar biasa ketika kita mampu memanfaatkannya. Bahasanya ketika tadi kita istilahnya suruh cari panggung sendiri di mana, ya kita muncul kreativitas kita. Maka kreativitas semacam itu yang kemudian akhirnya akan mampu membawa kita untuk bahasanya menciptakan panggung sendiri semacam itu, ya. Kalau diminta tandem ya udah cari aja teman, kemudian kita ngobrol, kemudian oke, putus kita lakukan tandem bersama semacam itu. Nah ini kreativitas juga ada kekuatan dalam bawah sadar. Kemudian bahasa persepsi tentang satu hal. Ini juga bagian dari fungsi bawah sadar kita. Kalau persepsi itu keliru, katakanlah tadi tidak positif, kemudian distraktif, kemudian limiting, membuat keterbatasan kita, maka itu kita bisa ubah. Bagaimana kita coba ubah sehingga persepsi kita terhadap informasi-informasi di luar kita adalah sesuatu yang memberdayakan kita, sesuatu yang membuat kita semangat, sesuatu yang membuat kita mampu memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Ini persepsinya, maka nanti di persepsi ini pun kita ada teknik frame, kemudian reframing, ya. Kemudian belief dan value. Nah, belief ini adalah keyakinan-keyakinan yang masuk ke dalam bawah sadar kita. Berawal dari satu informasi, berawal dari satu kejadian-kejadian tertentu yang kemudian diyakini secara penuh, kemudian dijadikan prinsip, ya, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Kalau yang tidak sengaja karena terprogram dengan sendirinya, tapi kalau yang kita memang sengaja, maka kita memilih belief yang akhirnya memberdayakan kita, belief yang konstruktif, belief yang positif. Kemudian kita jadikan value, prinsip-prinsip yang kita pegang, ya. Misalnya ya bahasanya spiritualitas kita, bahwa bagi seorang yang beriman kita punya Allah. Kita misalnya dalam kondisi COVID semacam ini atau kondisi masalah-masalah apapun,
kita bersama Allah, kita punya Allah, maka segala sesuatu kita yakin Allah akan menolong kita. Ini adalah belief. Kemudian kalau itu kita jadikan pegangan, keyakinan menjadi value kita yang kita jadikan prinsip dalam kehidupan kita. Nah, semuanya ini kalau sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar, inilah yang menentukan nantinya nasib kita, kehidupan kita. Kemudian bagaimana result hasil-hasil yang kita dapatkan hari ini di masalah kebahagiaan kita, kemudian bahasanya rezeki kita, kemudian kesuksesan kita, prestasi-prestasi kita, atau kemudian nilai yang lebih spiritual lagi, bagaimana Allah meridhoi terhadap aktivitas kita, rela terhadap aktivitas kita, sehingga Allah akan bantu kita. Nah, keyakinan-keyakinan inilah yang semestinya patut kita bangun dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang penuh semangat. Kalau di Magnet Rezeki, ya kita dengan belief dan value kita mampu untuk menghindarkan beberapa hal yang kita bisa hindarkan dari diri kita, ya. Istilahnya menghindarkan beberapa hal dari diri kita, ya, yang misalnya bahasanya perisai rezeki misalnya. Kita dengan mengistighfari dosa-dosa kemaksiatan yang pernah kita perbuat atau yang mungkin menjadi hal yang kita sering lakukan, itu bagaimana kita mencoba untuk menghilangkan, untuk kita hindarkan, ya, dengan banyak istighfar, dan kita pilih dengan cara bertobat atas kemaksiatan kita, ya. Itu menghilangkan perisai rezeki. Kemudian bagaimana berikutnya kita kalau kemarin Dr. Fikri sampaikan, kita kemudian jaga terumbu karang, ya, memberikan manfaat pada banyak orang, memberikan sesuatu yang bagi orang lain memuliakan, membahagiakan mereka. Nah, ini akhirnya dari situ kita akan mendapatkan bahasanya keajaiban-keajaiban, rezeki yang tidak kita duga-duga. Nah, semuanya kita program di dalam bawah sadar kita, sehingga bahasanya bahwa pemahaman-pemahaman, keyakinan-keyakinan dari mulai di jurus-jurus Magnet Rezeki yang saya sendiri belum pelajari secara penuh, itu kita bisa masukkan menjadi program bawah sadar kita. Kemudian masalah kuantum, ya, positive thinking, positive feeling, positive motivation juga kita programkan dalam diri kita, maka kita akan menjadi seorang praktisi Magnet Rezeki yang luar biasa kalau program-program itu masuk ke dalam bawah sadar kita. Nah, inilah sebagai satu gambaran tentang fungsi pikiran sadar, kemudian fungsi pikiran bawah sadar. Dan saya mengulang lagi bahwa pikiran bawah sadar itu mempengaruhi 88% kehidupan kita. Maka itu yang kita manage, kita program, kita masukkan dalam bawah sadar kita, sehingga kita berubah menjadi orang-orang yang keren, orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang luar biasa, sebagaimana katalah orang-orang CTMR pusat lah, ya, Ustadz Nas, kemudian kawan-kawan atau senior-senior kita yang di pusat, ya. Kalau saya masih terus belajar, ya, cuma saya punya ilmu NLP ini, ya. Oke, itu tentang program fungsi pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, ya. Nah, ini apa yang tadi saya uraikan. Nah, ini uraiannya semacam ini. Tapi kemudian, nah ini kalau kita gambarkan bahwa peran fungsi daripada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, atau dikenal conscious mind dan subconscious mind, ini ibarat iceberg, ya, gunung es. Gunung es itu yang terlihat hanya sepotong kecil, ya. Kemudian di dalamnya ternyata luar biasa, ya. Luar biasa, di sini 88%, sementara yang terlihat 12%.
Kenapa kita pernah dengar atau nonton ya apa tentang kisah kapal Titanic? Bagaimana kapal Titanic hancur itu karena apa? Karena menabrak bagian bawah dari gunung es. Maka kekuatan bawah sadar itu luar biasa kalau kita mau manage sedemikian rupa, mau program sedemikian rupa, dan kita mau optimalkan, kita mau manfaatkan, maka bahasanya nantinya apapun yang kita inginkan, biidznillah semuanya akan bisa kita wujudkan ya. Ini conscious mind dan subconscious mind sebagai aspek ya. Nah, contoh yang sederhana saya berikan semacam ini. Ketika kita hendak belajar apa setir mobil ya atau motor gitu ya. Bagaimana kita ketika awal memegang apa mengendarai mobil belajar itu yang kepikiran kita tentang setirnya, tentang kopling, bagaimana memasukkan prosneleng ke gigi 1, 2 dan sebagainya, dan bagaimana menginjak gas. Kemudian harus melepaskan gas, menginjak rem, semuanya kita pikirkan dalam waktu yang sama. Sehingga akhirnya apa? Kita agak mungkin agak error ya, tapi kita coba lakukan ya, karena ada orang yang memandu kita, instrukturnya, maka kita agak tenang ya, tenang karena nanti begitu nggak bisa langsung dibantu semacam itu. Nah, karena semuanya dipikirkan secara simultan, keseluruhan, kondisinya tegang ya, akhirnya apa? Kita apa? Agak kurang bisa langsung menjalankan dengan enjoy. Ada kondisi yang stres macam itu. Ini adalah kerja dari pikiran sadar kita. Nah, kalau cara yang demikian ini kita ulang berlatih dengan mengendarai mobil terus-terusan ya dilatih oleh instruktur berulang-ulang, maka yang terjadi apa? Karena kebiasaan-kebiasaan ini, maka program mengendarai mobil itu masuk dalam program bawah sadar kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ketika kita coba untuk mengendarai mobil karena sudah masuk ke dalam bawah sadar kita, semuanya teknik dan caranya semuanya berjalan secara otomatis. Dan saat kita menjalankannya karena udah istilahnya kalau orang umum mengatakan sudah di luar kepala semacam itu. Di luar kepala itu sebetulnya program yang otomatis ada di dalam bawah sadar kita. Sehingga akhirnya nyetir sambil mungkin yang perokok sambil ngerokok atau nyetir mengendari mobil sambil pegang HP, menjawab apa calling atau kadang bahkan MSE WA katakanlah, meskipun itu tidak diperbolehkan, tapi ada orang yang mampu melakukannya. Karena apa? Program bawah sadar mengendarai mobil itu udah masuk ke dalam bawah sadar. Nah, ternyata apapun ya yang kita jalankan itu, kita berbicara, berkomunikasi, berbisnis, dan kita main di marketing, kita menjadi seorang leader, semuanya awalnya adalah prosesnya seperti belajar mengendarai motor atau mobil. Awalnya agak susah, tapi kalau udah dibiasakan terus-menerus ya, akhirnya menjadi terbiasa. Nah, diawali dengan masuk ke dalam pikiran sadar terus-menerus, kemudian menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi ahli dalam aktivitas tertentu. Semuanya masuk menjadi program bawah sadar kita. Maka ketika kita menjadi seorang trainer, enggak apa-apa. Awalnya kita memang kebentur-bentur, tapi lama-lama nantinya kita akan terbiasa. Terbiasa kalau itu sudah menjadi program, kita tampil di depan umum berapapun jumlahnya, semuanya kita enjoy aja. Teknik-tekniknya kita sudah kuasai semacam itu ya. Nah, bagaimana mengakses pikiran bawah sadar ini? Oke, nanti oke, saya jelaskan teorinya aja ya. Bahwa kita untuk mengakses pikiran bawah sadar itu menggunakan gelombang alfa dan theta dalam suasana relaksasi, suasana hipnosis ya. Suasana hipnosis itu seperti apa? Sebetulnya kita hari-hari itu sering terhipnosis. Kita nonton TV ya, kalau TV itu menarik perhatian kita sehingga kita
fokusnya di TV, berarti kita sesungguhnya sudah terhipnosis acara TV. Ketika kita ngikut di training Magnet Rezeki, Ustadz Nasrullah misalnya yang tampil menjadi pembicaranya di depan, ya kita terkesima, kita kemudian fokus pada Ustadz Nasrullah, maka sebetulnya kita sudah terhipnosis terhadap apa yang dibicarakan, apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh Ustadz Nasrullah. Intinya ke sana, hipnosis. Nah, untuk masuk ke hipnosis itu kalau kita sudah masuk ke gelombang alfa dan theta, ya. Gelombang alfa theta itu seperti apa? Oke. Ketika kita melakukan satu aktivitas dengan perhatian penuh, itu kalau diukur dengan satu alat tertentu, gelombang otak kita itu bergetar kurang lebih 12 sampai 25 getaran per detiknya. Ini gelombang beta. Gelombang beta suasananya agak sedikit tegang atau kurang nyaman lah. Kita hanya mampu menggunakan gelombang beta itu belajar 30 menit sudah capek. Nah, kemudian kita bisa masuk ke dalam gelombang alfa, diturunkan menjadi 8 sampai 12 getaran per detiknya. Gambarannya seperti apa gelombang alfa itu? Ya, ketika kita mendapatkan hadiah tertentu, mendapatkan rezeki tertentu, kemudian apa yang kita rasakan? Bahagia. Kita menikmati, kita enjoy. Maka ketika kita enjoy, bahagia, dan merasakan kenikmatan itu, ketika diukur gelombangnya gelombang alfa. Kita enak, nyaman, belajar misalnya dari Ustadz Nas itu, kita juga nyaman sekali, kita bisa lebih mudah masuk ke dalam bawah sadar. Ini gelombang alfa. Kemudian ini bisa diturunkan lagi menjadi gelombang theta. Gelombang theta gambarannya apa? Gini, ketika kita nanti gelombang alfa theta itu ketika kita melakukan rilis ya, melakukan relaksasi dan sebagainya, ketika Ustadz Nas menyampaikan pelepasan, ya kita diminta memejamkan mata kemudian membayangkan tertentu saat bagaimana kita coba merasakan teknik jeruk nipis itu, kita sebetulnya masuk di gelombang alfa theta itu. Kita suruh membayangkan, kita memejamkan mata semacam itu, kemudian kita bisa merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Bagaimana kita membayangkan jeruk yang kemudian kita teteskan padahal realitasnya nggak ada, tapi kita bisa merasakan. Ini karena apa? Kita masuk ke dalam bawah sadar alfa theta. Nah, tetanya itu seperti apa? Ketika kita memejamkan mata, kita hendak tidur ya, kita memejamkan mata, itu kita sudah antara sadar dan tidak ya. Kita sudah mata terpejam tapi masih bisa mendengarkan suara-suara orang di sekitar kita. Kita masih bisa mendengarkan acara televisi misalnya, tapi mata sudah terpejam. Antara sadar nggak sadar kita mendengarkan itu. Ini gelombang theta ya. Kalau kita mau tidur, kita tiduran gitu tuh, mata terpejam, kita udah antara sadar nggak sadar kita mendengarkan suara-suara aktivitas-aktivitas di luar kita. Ini gelombang theta. Kemudian kalau gelombang theta ini diturunkan lagi menjadi gelombang delta. Gelombang delta itu antara 0, 1 sampai 4 getaran per detiknya. Ini ketika kita sudah tiduran ya, masih mendengarkan suara lain ya, tapi lama-lama akhirnya les ya, suara-suara itu sudah tidak terdengar lagi, kita mulai masuk ke dalam alam mimpi yang bahkan bukan mimpi ya, kalau udah masuk ke gelombang delta itu tidur tanpa mimpi ya. Nah, kita tadinya mendengarkan suara-suara dari luar, kemudian begitu kita masuk gelombang delta, sekarang apa yang terjadi? Orang di luar kita mulai mendengarkan suara kita. Suaranya seperti apa? Krok, krok, krok. Itu gelombang delta, berarti kita sudah tidur sampai ngorok ya. Ini adalah masuk di gelombang delta. Nah, komunikasi bawah sadar itu antara alfa dan theta. Nah, alfa theta itu yang kita sering gunakan untuk relaksasi, kita lakukan meditasi, kita lakukan komunikasi bawah sadar, ini di gelombang alfa dan theta semacam itu ya. Ini biasanya berlatih dengan menggunakan pikiran bawah sadar melalui relaksasi atau yoga semacam itu.
Nah, ini kalau ada nanti mental block, ada kita rasa marah, jengkel, sakit hati, pesimis, kecewa, tersakiti, terhina, terhianati, ini kita bisa hilangkan dengan teknik relaksasi ya. Cuma nggak tahu ini bisa saya praktekkan atau enggak ya. Kemudian dengan cara apa? Kita melakukan olah nafas ya, tarik nafas pelan, lepaskan, tarik nafas pelan, lepaskan ya, tarik nafas pelan, lepaskan, masuk ke diiringi musik relaksasi, musik klasik, kita akan mudah masuk ke dalam gelombang alfa theta, maka komunikasi bawah sadar itu akan bisa kita jalankan ya. Oke, itu gambaran tentang pikiran sadar, pikiran bawah sadar ya, yang bisa saya sampaikan ya. Nanti kita bisa lanjut kalau memang masih siap untuk belajar lagi ya. Oke, kawan-kawan sahabat semuanya, barangkali tentang pikiran sadar, pikiran bawah sadar ini yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin kita bisa discuss untuk pikiran sadar, pikiran bawah sadar ini, bagaimana nantinya kita manfaatkan ya. Maka sebetulnya bagi saya dunia kuantum itu kita masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Kita masuk ke dalam visualisasi tertentu ya. Dengan kemampuan kita ada karena gini, kita punya alat indera, ada visual, ada auditori, ada kinestetis. Untuk visualnya itu sebetulnya kita bisa melihat sesuatu yang sudah masuk dalam memori bawah sadar kita. Apa yang kita lihat saat ini, apapun di sekitar kita, kita tengok kiri kanan, itu adalah dengan visual eksternal kita. Tapi kalau kita mau masuk melihat sesuatu yang sudah pernah terjadi, masuk dalam pikiran bawah sadar kita, memori bawah sadar ini, kita bisa akses, yaitu dengan visual internal kita. Sehingga kejadian yang lama itu kita bisa ambil, kita bisa akses kembali. Nah, kemudian kalau terjadi orang-orang yang kemudian sedih, orang-orang yang stres dan sebagainya, itu karena akses memori bawah sadarnya adalah hal-hal yang menyedihkan, gambar-gambar yang kemudian membawa kita pada satu kesedihan semacam itu, kejadian-kejadian masa lalu yang tidak menyenangkan, sehingga akhirnya muncul kesedihan itu. Tapi kalau kita paham tentang ini, kita kemudian fokuskan kepada kejadian-kejadian yang menyenangkan saat kita mungkin di SD, SMP, SMA berprestasi, kita mendapatkan hadiah tertentu, wow, kita merasakan satu kenikmatan, maka akses di pikiran bawah sadar kita ya hal-hal yang positif. Yang terjadi apa? Kinestetis atau perasaan kita menjadi enjoy, menjadi happy yang luar biasa. Nah, ini yang kita sebetulnya bisa mainkan. Ketika kita menjadi seorang trainer, maka kita memandu audien itu, kita bisa bikin mereka nangis dengan cara apa? Kita bantu mereka akses pikiran bawah sadar, memori-memori yang kurang menyenangkan bagi mereka, gitu ya. Kemudian kita bisa bikin audien itu berbahagia manakala kita bantu akses untuk bagaimana mereka memikirkan memori bawah sadarnya itu yang membahagiakan. Nah, itu sebenarnya kuncinya. Kemudian berikutnya kita sebetulnya di samping bisa melihat kejadian masa lalu kita juga bisa bahasanya melihat masa depan kita. Masa depan bukan kita langsung lihat, tapi kita create, kita ciptakan ya. Nah, akhirnya apa yang muncul sebetulnya love ya, kemudian impian, goal kita atau panah Arjuna, semuanya itu adalah bagaimana kita menciptakan gambaran tentang masa depan kita dan kita positive thinking. Akhirnya apa? Gambaran-gambaran itu adalah yang baik. Kesuksesan kita, keberhasilan kita, kemampuan kita untuk berprestasi lebih bagus lagi dalam karir, bisnis kita, semuanya kita bisa ciptakan. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kita happy, kita bahagia. Nah, semuanya ini kita bisa ciptakan dalam pikiran kita. Nah, bahasa di magnet rezekinya sebetulnya kita
apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, itu kan menjadi doa kita. Doa itu akhirnya akan terwujudkan. Nah, di situ ya ketika kita gabungkan dengan magnet rezeki atau spiritualitas Islam gitu, maka yang kita bayangkan adalah kebaikan-kebaikan, kebahagiaan-kebahagiaan di masa datang. Kemudian apalagi yang kita bisa ciptakan, itu masuk dalam pikiran bawah sadar kita menjadi program dalam kehidupan kita. Oke ya, itu manfaat dari pikiran bawah sadar kita. Oke, sekarang kita boleh diskusi, boleh tanya langsung gantian kalau yang siap buka mikrofonnya, kemudian langsung bertanya ya, silakan. Saya sambil minum dulu. Ya, silakan siapa yang ingin mengawali atau boleh komen terhadap apa yang saya sudah sampaikan tentang pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Silakan. Izin. Ya, silakan Pak Robi. Terima kasih atas waktunya diberikan. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Robi Haris, ECTNR Korwil Sumut. Iya. Sedikit mau bertanya tentang masalah alam bawah sadar. Iya. Menyangkut yang Bapak sampai tadi, bicara kalau yang pengalaman pahit atau yang sedih-sedih masa lalu, itu bisa dikatakan adalah alam bawah sadar. Apa begitu, Pak? Betul, ya. Bagaimana pula kita menanggapi ketika kita melakukan Garputala? Iya. Garputala itu kita membaca Quran sambil istighfar, ya, dan mengingat dosa masa lalu, sehingga kita hanyut mengeluarkan air mata. Iya. Ya. Pertanyaan saya, apakah itu termasuk kita dalam kondisi di bawah alam sadar atau sebaliknya? Iya. Demikian sebentar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kita hanyut sampai kemudian bahasanya baper, bawa emosi kita ya, itu sebetulnya udah masuk ke dalam bawah sadar kita. Ketika kita memikirkan hal-hal masa lalu ya yang menyedihkan itu, kemudian kita bantu istighfari ya, zikir istighfar astagfirullah, kita kemudian di dalam hati berniat untuk melakukan pertobatan semacam itu. Ini adalah kita komunikasi dengan Allah masuk ke dalam bawah sadar. Nah, bawah sadar itu adalah penghayatan yang khusyuk sebetulnya. Penghayatan yang khusyuk, kemudian kita bahasanya komunikasi yang sangat intens terhadap Allah itu bahasa bawah sadar itu sebetulnya. Kalau kita tidak bisa konsentrasi, ya, kemudian kita masih kemana-mana, itu kita belum masuk bawah sadar kita. Tapi kalau kita sudah merasakan kehusukan sampai mengingat masa lalu, kemudian kita menangis, dan kalau kita dibarengi spiritualitas, kita nyambung ke Allah, ya Allah, saya mohon maaf, saya salah, bahasanya kan saya salah, saya ingin perbaiki diri. Ini adalah komitmen kita. Sekaligus itu untuk mengklirkan, untuk menghapuskan makna dari kejadian masa lalu yang negatif itu, untuk kemudian kita nanti maknai bahwa bagaimana itu menjadi pemicu untuk perbaikan diri kita ke depannya. Demikian ya, Pak Robi, bisa dipahami? Ya, oke, silakan, boleh dilanjut ya. Jadi kita istighfar, kita komunikasi dengan Allah, itu hakikatnya kita melakukan rilis ya. Rilis banyak sekali tekniknya. Salah satunya ketika Ustadz Nas ya, bagaimana melakukan itu pembayangan, nonton
berada di dalam gedung bioskop itu juga bentuk dari rilis. Kemudian cara kita menghilangkan mental block itu ya dalam rangka untuk merilis energi negatif, emosi negatif dari tubuh kita gitu. Ya, cuma di sini nggak tahu nih, saya nanti apa bisa lakukan atau sekedar teori-teorinya ya. Kalau offline lebih terasa lagi gitu ya. Oke, silakan kalau ada yang pengen nyambung lagi atau bertanya ya. Ya, gimana? Atau mau dilanjut ke materi berikutnya? Boleh lanjut, Coach. Oke. Ya, berikutnya tentang pikiran sadar, pikiran bawah sadar 12. Oke, sebentar. Ini meta program, ini yang nomor oke, sebetulnya ada program yang lain, materi yang lain, sebentar. Saya bisa tanya, boleh Mukrimah. Ya, silakan Ya. Ibu Mukrimah. Ya, maaf saya tutup kameranya. Ya, tapi nggak saya apa-apa monitor deh. terus. Ya, oke. Ya, yang saya mau tanyakan. Jadi sejak usia berapa sebenarnya yang tadi itu pengalaman masuk di dalam alam bawah sadar? Sejak usia berapa sebenarnya? Terus usia berapa? Ya, oke. Yang kedua, yang berikutnya. Terus yang kedua adalah bagaimana supaya informasi-informasi tadi itu yang masuk lewat mata dan telinga, kita membedakan bahwa ini adalah perilaku yang memang sudah masuk di dalam alam bawah sadar seseorang, begitu, atau dalam alam bawah sadar saya, gitu. Terus yang ketiga adalah bisakah kita menghilangkan kebiasaan-kebiasaan alam bawah sadar kita itu dengan bagaimana caranya itu? Sebenarnya kita tidak suka alam bawah sadar itu, tapi bagaimana kita menghilangkan alam kebiasaan-kebiasaan yang buruk tadi itu? Itu, Coach. Terima kasih. Oke ya, perlu gini. Jadi yang pertama masalah usia ya. Sejak kapan? Itu kalau di NLP itu dipahami bahkan sejak seseorang masih dalam kandungan ya. Seseorang masih ada dalam kandungan itu program bawah sadar sebetulnya udah mulai tercipta ya. Kenapa ya ketika kita misalnya menikah, kita bahasanya mulai misalnya berkomunikasi dengan istri, mohon maaf berhubungan suami istri semacam itu. Ini kita ada adab-adabnya, harus doa dulu. Harus misalnya diawali wudhu, sholat dan sebagainya ya. Kemudian ketika kita melakukannya ada doa dulu, kemudian ada tertib-tertibnya. Itu adalah satu teknik-teknik tertentu dalam mempengaruhi anak-anak yang nanti akan lahir. Maka di situ sebetulnya mulai pemrograman di dalam bawah sadar itu terjadi. Sampai kemudian anak di usia berapa 4 bulan ya, di mana Allah meniupkan roh ke dalamnya, Allah berikan pendengaran, penglihatan, hati, itu juga semakin menguatkan. Dan kita baru seolah-olah bahwa hidup sang anak itu adalah ketika dia dikasih ruh oleh Allah SWT di dalam kandungan. Padahal sebelumnya sudah akan terjadi pengaruh ke dalam pikiran bawah sadar seseorang itu, ya. Sampai akhirnya makanya ketika seorang ibu mengandung itu harus hati-hati dalam bicara, ketika mendengarkan suara-suara atau menonton televisi, nonton film dan sebagainya, itu kemudian kita hindarkan hal-hal yang negatif. Bahkan dianjurkan untuk
bagaimana mendengarkan tilawah Al-Quran, murotal, pokoknya hal-hal yang baik, bicara pun bicara yang baik-baik, semuanya itu memprogram ke dalam bawah sadar anak kita gitu ya. Sampai akhirnya dia lahir, diadani dengan apa misalnya telinga kanan, telinga kiri, ini juga dalam rangka untuk membentuk program bawah sadar yang positif. Kalau kita paham tentang itu, maka yang terjadi apa? Kita akan berhati-hati terhadap anak kita, sikap kita terhadap mereka, kemudian terhadap siapapun, karena kalau itu masuk ke dalam emosional tertentu akan masuk dalam pikiran bawah sadar. Kemudian bahwa pikiran sadar itu yang terprogram atau yang kemudian masuk dalam memori itu bisa positif, bisa negatif semacam itu. Nah, kita menghindari hal-hal yang negatif atau tidak positif masuk menjadi program. Kita jadikan ya hal-hal yang positif masuk dalam program, sehingga program bawah sadar itu adalah program yang memberdayakan, program yang memberikan manfaat pada perkembangan kehidupan sang anak di masa nantinya semacam itu ya. Nah, kemudian bagaimana kita kemudian memprogram bawah sadar itu ya pilih hal-hal yang positif itu. Ketika kita tadi tahu tentang fungsi bawah sadar, kalau sesuatu diulang-ulang terus-terusan akan terprogram. Kalau satu menjadi kebiasaan akan terprogram ya. Kalau kemudian secara emosional juga akan terprogram. Kemudian kalau menjadi satu keyakinan, menjadi belief, ya itu pun akan menjadi satu program. Nah, kita perlu perbaiki program-program itu sehingga akhirnya apa? Manfaat dari program yang ada dalam bawah sadar itu adalah program yang baik. Nah, kemudian bagaimana kalau kita sudah terlanjur ada program-program negatif yang masuk? Nah, program-program negatif itu bisa kita hilangkan dengan teknik-teknik rilis, pelepasan, atau kita melakukan relaksasi tertentu kemudian kita buang ya di NLP itu ada berbagai macam cara ya kita bagaimana menghilangkan program negatif dan kita bangun program yang positif. Itu intinya ya kita ulang-ulang terus-menerus, kemudian kita rasakan dengan emosional gitu ya. Maka ketika kita katalah menjadi seorang trainer, menyampaikan tentang bagaimana seorang trainer itu punya semangat yang luar biasa, punya istilahnya perasaan yang menyenangkan, kita nikmati, kita hayati aktivitas kita, itu semuanya akan masuk ke dalam bawah sadar kita, menjadi program bawah sadar kita. Nah, kalau kita tahu semacam itu sebetulnya akhirnya enak kita yang pertama bagaimana kita membuang program negatif, kemudian kita masukkan program positif. Di dalam NLP sebetulnya ya, di dalam NLP itu kita memahami otak manusia itu seperti komputer ya, bahwa ada satu program-program sebagaimana di komputer itu program yang kita bisa install. Kemudian ketika kita tidak suka ya kita uninstall, pilih install program yang lain lagi. Kemudian dalam proses misalnya bisa aja perbaikan program, ada sesuatu yang kita bisa delete. Ya kita hapus semacam itu ya, kemudian kita bisa tulis kembali. Nah, gambarannya memprogram dalam otak manusia itu seperti halnya kita menghadapi komputer semacam itu ya. Nah, nanti kemudian bahasa nanti kaitkan untuk nilai-nilai spiritualitasnya ya kita tadi ya untuk hal-hal yang negatif kita bertobat pada Allah, kita istighfar ya, kita kemudian berjanji pada Allah untuk tidak akan mengulangi lagi. Kita kemudian program yang saya ingin memberikan manfaat pada banyak orang. Ya, kalau itu yang kita lakukan maka program positif yang kita bisa masukkan ya. Sebetulnya sih ada. Oke. Contoh tadi ya ketika Bunda Ucu cerita tentang apa yang nanti kita siapkan pidato anak kita mewakili keluarga kita ketika kita meninggal ya.
Maka itu sebetulnya Bunda Ucu udah membantu kita masuk ke dalam bawah sadar sampai akhirnya saya tadi juga sempat mulai gregel ya, mulai hendak nangis semacam itu ketika Bunda Ucu menyampaikan itu ya. Kemudian karena saya tahu, saya kemudian tahan untuk tidak sampai menangis dengan teknik NLP ya. Karena kalau kesedihan itu, kalau kita dalam posisi fisik kita tunduk itu kita akan larut dalam kesedihan. Tapi ketika saya coba tadi tegakkan gini, kepala agak ke atas, maka kesedihan itu nggak terasakan, nggak terlalu terasakan, semacam itu ya. Itu kalau itu masuk berulang-ulang itu masuk dalam bawah sadar kita ya. Kemudian sebetulnya tadi kan bagaimana kemudian menyadarkan diri kita ketika kita meninggal nanti, istilahnya orang-orang akan mengenal diri kita seperti apa, kemudian kita sudah mencapai pada tingkatan yang seperti apa dalam rangka kesiapan kita untuk kembali kepada Allah semacam itu. Nah kalau kita yang sadar ya persiapkan dengan keyakinan keimanan kita yang semakin kuat, kemudian bagaimana amal-amal soleh ini kita jalankan sehingga bahasanya ketika kita menghadapi kematian kita udah siap gitu ya, sehingga apa yang dipidatokan anak kita mewakili keluarga kita ketika menyampaikan tentang kesan-kesannya terhadap orang tuanya, ayah atau ibunya, itu adalah pidato yang positif gitu, pidato yang dasar, yang luar biasa, yang keren semacam itu. Nah, teknik semacam itu sebenarnya masuk ke dalam pemrograman bawah sadar. Nah, itu kalau kita lakukan terus-menerus, bahasanya tiap pagi ya ba'da subuh, apa yang kita inginkan itu kita bayangkan terus-terusan, bahkan kita dikirkan ya, kalau dengan bahasa yang agamis kan kita dikirkan ya, kita dikirkan sampai katakanlah biasanya saya lakukan dikir ba'da subuh itu sampai jam 6 ya, jam 6 kurang lebih sholat Isra ya, masih kita di masjid gitu ya, maka itu adalah pemrograman secara rutin ke dalam bawah sadar kita secara positif ya. Ada untuk menghapuskannya, yang pertama adalah dengan teknik pelepasan ya, rilis ya, kemudian relaksasi yang kemudian kita lepaskan juga, intinya dirilis. Kemudian kalau kita program ke dalam masuk ke kita juga sama, kita kondisikan dalam relaksasi gelombang alfa theta, kemudian kita bayangkan suatu kejadian masa yang akan datang yang happy, yang indah terhadap kehidupan kita ya, itu sampai akhir hayat kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Ini juga pemrograman kehidupan kita ke depan. Nah, apa saja kita bisa program ke dalam bawah sadar kita. Ya, mudah-mudahan memberikan satu gambaran Bu Mukrimah ya, dengan pertanyaan yang tadi ya. Ya, makasih. Oke. Lanjut. Ya, siap. Izin pertanyaan lagi, Pak. Ya, silakan. Pendapat Bapak, program atau pelajaran yang kita dapat dari Magnet Rezeki ini, ya, apakah itu termasuk atau kebanyakan program dari bawah sadar atau apa ya, Bu ya? Ya. Jadi gini, kalau di NLP itu kan NLP, Neuro Linguistic Programming, memprogram dengan bahasa ke dalam jiwa kita. Bahasa itu bisa verbal, non-verbal, bisa melalui visual, auditory, kinestetis, atau lengkapnya fakok ya, seluruh panca indera kita. Informasi-informasi yang masuk ya ke dalam pikiran kita itu adalah proses pemrograman sebetulnya. Nah, bagi saya untuk Magnet Rezeki adalah pemrograman positif ya, yang akan membentuk jiwa kita ya. Bagaimana kita berpikir tentang positive thinking, bagaimana kita melakukan satu positive feeling dalam diri kita,
kita membangun positive motivation. Ini adalah program-program yang memberdayakan diri kita. Karena untuk bisa menghilangkan program-program negatif yang pernah masuk di dalam diri kita, ya. Jadi bagi saya memaknai materi-materi magnet rezeki adalah pemrograman positif, bahasanya sampai pada tingkatan untuk mendapatkan keajaiban. Saya memaknai keajaiban rezeki itu bukan hanya dunia, tapi membawa kita untuk menuju ke akhiratnya. Dan saya baru kemarin agak ngeh bahwa pemrograman menjaga terumbu karang, kita memberikan manfaat pada orang lain, memuliakan dan membahagiakan, itu adalah bagaimana kita menjalankan perintah Allah dengan keridoan, ya. Seperti kemarin Ustadz Dr. Fikri katakan, ketika saya menangani pasien, saya udah nggak berpikir tentang duitnya, tapi bagaimana saya memberikan manfaat. Ini adalah satu program yang positif gitu, sehingga orang akhirnya menuju pada pengorbanan diri kita, memberikan manfaat pada orang lain. Kita melakukan satu perjuangan untuk kebaikan orang lain. Nah, ini program-program yang positif, ya. Jadi saya melihatnya bahwa materi magnet rezeki, training-training, kemudian kebiasaan-kebiasaan, jurus-jurus yang ada, itu semuanya adalah memprogram diri kita untuk menjadi, kalau kita tingkatkan, adalah menjadi wali-wali Allahnya gitu. Di level plus 6, plus 7, plus 8 itu kan sebetulnya pada tingkatan orang yang sudah tidak berpikir tentang dunia. Karena dunia Allah yang akan berikan gitu. Tapi yang kemudian dipikirkan adalah bagaimana memberikan manfaat pada orang lain. Kalau ini dilaksanakan luar biasa, kalau ini kita bisa programkan dalam diri kita dalam tanda kutip menjadi wali-wali Allah gitu. Ketika kita menjadi wali-wali Allah, sudah nggak ada kesedihan, nggak ada ketakutan, kekhawatiran. Karena apa? Allah bersama kita, semacam itu. Yang kita bisa lakukan adalah menyenangkan Allah dengan cara memberikan manfaat pada orang lain. Nah, saya melihatnya semacam itu dari sisi ilmu NLP, ya. Jadi sebetulnya apa yang digagas Ustadz Nasrullah itu luar biasa, ya, untuk melakukan satu perubahan pada diri seseorang ketika orang itu fokus untuk mendapatkan materi magnet rezeki itu. Gitu, Pak Robi? Ada beberapa macam, ya. Dan bagaimana kita kalau melihat, oh ini termasuk teori atau praktek alam di bawah sadar. Ya. Bagaimana caranya melihat, Pak? Di sisi sesuai dengan ibadah kita atau apa aja yang bisa kita melihat, oh ini dalam kondisi di alam bawah sadar. Oh ini di posisi dalam kondisi sadar. Bisa dibantu, Pak? Yang paling mudah gini. Yang paling mudah itu ketika kita kurang fokus, itu berarti pikiran sadar kita. Ketika kita fokus masuk ke dalam hati kita, itu berarti pikiran bawah sadar kita. Kita ibadah kok pikiran melayang-layang, berarti kita masih di alam sadar. Tapi kalau kita sudah masuk ke khusyuk, ingatnya Allah, itu masuk ke dalam bawah sadar. Kehusyukan itu adalah implementasi dari komunikasi bawah sadar kita dengan Allah. Maka kalau kita masuk ke dalam bawah sadar itu dengan visual, auditory, kinestetis kita, sebetulnya kita masuk di dunia kuantum. Kemudian di dunia kuantum apa sih yang kita ingin ciptakan di dunia kuantum itu? Komunikasi dengan siapapun. Bahasanya sampai pada tingkatan kalau kita sering membaca Hayatus Sahabah, kisah-kisah Nabi atau kisah-kisah sahabat gitu, ya. Kita merasa kemudian berpikir sampai akhirnya kita terus ingat pada kehebatan sahabat-sahabat, bagaimana perjuangan mereka, akhlak mereka, ya,
amal-amal mereka, kemudian keyakinan, keimanan mereka. Kita sering pikirkan itu sebetulnya komunikasi bawah sadar itu. Kemudian kita menjalankan sholat, ingat pada Allah, ingat sebagai satu refleksi ya, sesuai dengan bacaan-bacaan sholat kita, itu adalah masuk dalam bawah sadar. Ya, jadi secara prinsip ketika kita katakanlah gini, yang lebih mudah, yang bermain adalah feeling kita, hati kita, rasa kita, itu sebetulnya bawah sadar. Tapi kalau yang berpikir adalah otak kita, masih pakai logika-logika. Wah, saya nggak akan mendapatkan rezeki kalau saya nggak mengerjakan ini, mengerjakan itu. Itu adalah logika, itu pikiran sadar. Tapi kalau kita udah yakin sepenuhnya terhadap ayat-ayat Allah, dengan kita bertakwa, Allah akan memberikan berikan pada kita ya rezekinya, itu sebetulnya masuk dalam bawah sadar. Kita yakin sepenuhnya karena belief itu adalah di hati. Dan yakin dan kita implementasikan, kita bertakwa pada Allah ya, maka rezeki akan Allah penuhi ya. Bahkan dalam satu ayat ya, wal ahla qura la fatahna alaikum, enggak hafal saya, tapi intinya kalau suatu negeri mereka beriman, bertakwa pada Allah, maka Allah akan berikan keberkahan ya, diturunkan rezeki dari langit, juga diberikan keberkahan rezeki dari tanah akan dikeluarkan. Ya, ini janji Allah. Kalau kita yakin, kita iman sepenuhnya pada Allah, kita dan menjalankan perintah-perintah Allah, amal soleh kita, maka Allah akan berikan, Allah janjikan kita rezeki, dan nantinya rezeki yang sampai tidak disangka-sangka Allah berikan pada kita. Nah itu keyakinan itu adalah bawah sadar. Jadi hal-hal yang kita rasakan dalam hati kita sebetulnya itu bawah sadar. Tapi yang kita masih otak-atik dengan logika kita, itu adalah pikiran sadar kita. Yang paling mudah semacam itu, Pak Robi. Dunia kuantum itu termasuk juga dia di bawah sadar. Bawah sadar, ya, masuk ke dalam bawah sadar. Bagaimana kita membayangkan satu dunia, kita berkomunikasi dengan orang lain ya. Padahal nyatanya enggak, tapi kita bisa ya. Makanya dalam satu hadis kan ada as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya, bertemunya manusia dengan Tuhannya ya. Nah itu maknanya apa? Kita masuk ke dalam alam bawah sadar atau masuk ke dunia kuantum untuk bahasanya bertemu dengan Allah SWT ya. Bahasa bertemunya Allah seperti apa itu kita nggak boleh kan gambarkan. Tapi kita yakin kita bisa komunikasi langsung dengan Allah. Bahkan dalam beberapa majelis kalau kita mau pakai hati kita, ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah, firman Allah ya, rasakan itu sebagai Allah seolah-olah bicara langsung pada kita. Akhirnya apa? Hati kita bergetar. Pun ketika kita mendengarkan hadis Nabi, maka rasakan itu sebagai Rasulullah yang langsung bicara pada kita, sehingga itu langsung jelek masuk ke dalam bawah sadar kita, masuk ke dalam hati kita. Itu termasuk apa, Pak? Ya. Perbuatan hipnoterapi itu termasuk bawah sadar atau bukan, Pak? Ya, hipnosis itu bawah sadar. Jadi hanya karena hipnosis itu istilahnya kan bagaimana mempengaruhi orang lain ke dalam perasaan atau hatinya, itu hipnosis. Kalau kita mampu, pendapat Bapak, Pak Nopel, yep, kita ini mana lebih mengutamakan untuk mencapai ke suatu target kesuksesan, mengutamakan hidup di dalam alam sadar dulu atau gimana, Pak? Jadi untuk kesuksesan kita itu kita membangun program bawah sadar secara positif, program sukses, program berhasil, program solihah ya, itu kita masukkan dalam program bawah sadar. Kalau itu sudah masuk, maka kita akan dengan sendirinya otomatis mendengarkan adzan langsung kita, wah
saya pengen menuju ke masjid mushola misalnya ya. Karena apa? Sholat berjamaah itu nilai pahalanya besar, 27 kali lipat. Padahal istilahnya aktivitas kita masih banyak ya, kemudian kita bisa tinggalkan. Nah, itu salah satu program ke dalam bawah sadar kita. Jadi kita ciptakan program-program positif dalam bawah sadar, kemudian nanti bawah sadar itu yang akan menuntun kita untuk melaksanakan sesuai program-program itu. Kita mendahulukan Allah, mendahulukan perintah Allah, mendahulukan contoh-contoh dari baginda Rasulullah SAW. Ini adalah satu pemrogram bawah sadar. Kemudian kita juga ambil aja kesuksesan para sahabat, kesuksesan Rasulullah itu kita lakukan sistem modeling, meniru. Kalau kita ke Rasulullah sahabat mungkin kita nggak bisa plek ya, tapi lakukan modifikasi sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita utamakan memprogram positif ke dalam bawah sadar dulu, maka perilaku kita akan positif dalam tindakan sehari-hari kita. Nah, salah satu programnya ya ilmu magnet rezeki itu gitu ya. Kalau kita sudah mendalamin, penyampaiannya juga lebih mudah gitu. Berarti Bapak berpendapat setuju bahwa ilmu magnet rezeki ini mayoritas adalah ilmu pelajaran yang di bawah alam sadar, Pak ya? Ya, pemrograman bawah sadar. Terima kasih. Super sekali. Mohon izin sholat, masuk sholat, Coach. Ya. Mohon izin pamit, sudah waktu masuk sholat. Sudah waktu maghrib. Waktu maghrib ya. Oke. Makasih banyak, Coach, atas jasnya sore hari ini. Oke, nanti Assalamualaikum semua. Ya, waalaikumsalam ya. Oke, kita nanti bisa lanjutkan semacam pertemuan ini. Saya bahas lebih lanjut ya. Karena ilmu bisa tanya satu. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum Coach Nobel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen memasukkan gimana caranya saya untuk membantu anak saya yang berat badannya melampaui obesitas. Gitu. Obesitas, oke. Nah, itu kayaknya ini dari materi-materi yang tadi sampaikan itu kayaknya sepertinya bisa ya, Coach ya. Kita bisa. memasukkan Insya Allah bisa. Program input ke anak gitu. Kebetulan saat ini baru masuk kuliah, sudah kuliah. Dia kuliah itu langsung BB-nya itu melampaui 100. Iya. Jadi namanya orang tua kan pengen ya anaknya sehat gitu tujuannya. Iya. Gimana saya maaf kok enggak ini ya. Bundanya itu install ke anak Coach. Ya. Di dalam teknik-teknik dan metodologi NLP, ketika nanti misalnya ada kesempatan untuk belajar lebih lengkap, kan NLP ada practitioner, ada master practitioner, dan di situ saya berikan teknik-tekniknya ya. Intinya kita menghilangkan pola-pola makanan kesukaannya apa misalnya. Itu kita hancurkan pola-pola kesukaan itu. Misalnya ini satu contoh. Dia sukanya makan pizza gitu ya. Makan dan senang sekali, atau makan coklat terus-terusan dan membuat dia gemuk ya. Bukan itu kemudian kita hancurkan kesukaannya itu di dalam bawah sadarnya, kemudian diganti dengan pola sehat, misalnya makan kita batasi dengan teknik-teknik tertentu. Di dalam NLP ada, itu bisa kita lakukan. Jadi nanti
sebagai Dia satu. belajar di mana Kut itu Kut? Nah, sebenarnya kebetulan dua anak saya itu BB-nya itu melampaui. Ya, ya, yang satu SMA, yang satu ini kuliah. Gitu. oke. Terus itu saya bisa belajar di mana itu Kut, untuk mengedukasi anak saya agar bisa pola hidupnya lebih sehat lagi. Sebenarnya kalau doa ya saat doanya ya Allah mudah-mudahan mengurangi kesukaannya gitu. Tapi namanya remaja ya, kalau di kosan kita nggak ngerti gitu loh. Di rumah kalau libur sudah saya ini gitu ya. Kalau di luar kan ngumpul sama teman-temannya itu kan kita nggak tahu yang konsumsinya apa gitu loh. Itu langkahnya gimana saya bisa sebagai bundanya bisa menempuh belajar untuk membantu anak saya sehat itu saya harus gimana? Apa ikut program? Saya itu ada program NLP Practitioner, kursus online NLP Practitioner. Saya sudah sediakan beberapa video, ada 30 video. Nanti kalau misalnya Bu Mistin berminat, itu cukup bayar 200.000 itu selama 6 bulan. Nanti silakan masuk, mungkin nanti Japri ya, saya kasih linknya. Kemudian nanti belajar di sana. Nah, terus forum untuk bimbingannya ya saya adakan rutin sebetulnya 2 pekan sekali mengadakan bimbingan Zoom semacam ini. Itu kalau bahasa yang relatif murah. Tapi kalau pengen ilmu yang langsung, saya mengadakan sertifikasi NLP Practitioner itu 3 hari. 3 hari, tapi harganya Zoom meeting 1,5 juta. Rencana sih tanggal berapa 8, 9, 10 kalau nggak keliru saya menyiapkan program itu. Terus nanti ada kelanjutannya Master Practitioner ya. Ya itu kalau memang pengen belajar ilmu ini itu luar biasa untuk mendukung pemahaman tentang magnet rezeki juga. Atau nanti untuk mengatasi, membantu kita menterapi anak kita atau saudara-saudara kita atau orang lain yang membutuhkan. Nah itu semacam itu. Yang itu yang saya jadikan apa ya, namanya orang tua kan ya sudah gimana mau membatasi ya. Mungkin ini kalau di magnet rezeki ada peran kesalahan saya. Iya. Sebagai bundanya itu kasih dulunya awalnya itu ada peran dari kesalahan saya. Saya sering ya Allah berarti ini peran kesalahan saya sebagai bundanya, dan saya nggak kontrol dulu ketika anak pengennya kelihatan segar, bugar gitu. Nah ternyata setelah SMA dia sudah mulai 70 sekian, 80, ini kuliah kemarin ditimbang 100 lebih gitu loh. Jadi saya kaget loh, tiba-tiba kok 100 lebih. Kamu nggak pengen itu? Pengen, tapi nggak bisa gitu. Iya. Oke, boleh nanti komunikasi lebih lanjut kalau memang minat untuk ke program, boleh nanti Japri untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar ya. Makasih Coach. Oke, baik, sama-sama. Oke ya, saya pikir ini udah jam 17.20-an menit. Untuk sementara saya akhiri sampai di sini aja dulu. Nanti next time kalau pengen bergabung lagi 2 pekan sekali nanti bisa saya informasikan ya. Ya semacam itu kayaknya. Oke, ada satu pertanyaan lagi kalau ada yang diinginkan atau kita cukup sekian dan kita sudahi. Nah, yang Makassar mungkin udah masuk ke sholat maghrib ya. Oke deh, saya pikir saya sudahi sampai di sini. Nanti kita bisa lanjut lagi komunikasi di meeting berikutnya. Mudah-mudahan nanti saya bisa komunikasi untuk bisa ke teman-teman CTMR semua untuk satu program NLP tertentu ya.
Baik, akhirnya saya ucapkan terima kasih semuanya atas atensinya ya. Ini Bunda Mistin, Bunda Mice, Bunda Mukrimah, Bunda atau Pak Budi, Bunda Neneng, ini Mas Kris, Mas Budi ya. Coach Dino, kemudian juga Bunda Wiwi dan Pak Agus Idris ya, dan teman-teman yang lain ya. Ini nanti rekaman saya posting di YouTube, linknya nanti saya berikan untuk bisa didengar kembali kalau berminat ya. Baik, sekali lagi terima kasih pada sahabat-sahabat semua yang sudah membersamai di acara ini dan akhirnya tetap salam sehat, dahsyat, keren, luar biasa untuk kita semua dan salam sejahtera untuk kita. Barakallah untuk semuanya ya. Terima kasih. Akhirnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Dino. Kapan ya kita ketemu? Oke. Oke ya, saya langsung matiin. Terima kasih sekali lagi.